Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Kita berharap Tuhan lagi melawat kita, memberkati lagi dengan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan adalah anak-anak memiliki kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita heran melihat tingkah laku anak-anak yang kadang-kadang begitu brutal, yang kadang-kadang hidupnya tidak seperti yang diharapkan orang tua. Mereka melakukan pergaulan yang buruk dan mereka hidup di dalam kehidupan yang moralnya rusak. Kita tidak ingin anak-anak terjadi kelak di kemudian hari demikian. Kita berharap anak-anak itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi anak-anak dan bagi orang tua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan bersama dengan kami. Bapa di surga, kami rindu Tuhan agar kami lagi diberkati oleh Tuhan. Kami lagi mengalami lawatan Tuhan dengan mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa menolak segala gangguan-gangguan dari si jahat dalam nama Yesus. Segala pekerjaan kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mau hidup taat kepada firman-Mu. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memilih kami. Dan Tuhanlah yang menjadikan kami. Dan Tuhanlah yang membawa kami kepada tujuan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah firman kebenaran yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membacanya Bapak Ibu, firman Tuhan dari Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil. Ini dikatakan di sini anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-murid memarahi, mungkin murid-murid menganggap nanti mengganggu apa yang Yesus sedang lakukan. Murid-murid menganggap nanti anak-anak mengganggu pelayanan Yesus. Nah, kita lihat ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kau menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat keadaan kehidupan anak-anak di zaman milenial ini, sering kita temukan anak-anak begitu brutal kelakuannya, dan kita sampai orang tua itu rasanya dipermalukan dengan kehidupan anak-anak. Anak-anak gak beres kehidupannya, bergaul dengan pergaulan yang rusak, dan ini harus tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Tuhan atau keluarga Kristen. Tidak perlu terjadi. Bagaimana caranya supaya tidak perlu terjadi? Caranya adalah orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Jadi waktu masih kecil anak-anak itu dibawa kepada Yesus, diserahkan pada Yesus. Yesus pasti memberkati anak-anak itu. Jadi orang tua merindukan untuk anak-anak dibawa kepada Yesus. Bukan sampai di situ, tetapi orang tua mengajarkan ajaran
Tuhan dan nasihat dari Tuhan. Itu ajaran firman Tuhan. Diajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Itu di dalam kitab Amsal 6 itu ayat 4. Itu bapak-bapak mendidik anak-anak di jalan ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan. Itu orang tua, bapak katanya. Membawa anak-anak kepada Tuhan. Bukan hanya membawa kepada Tuhan, tetapi diajarkan nasihat Tuhan. Ada waktulah untuk anak-anak. Dikasih firman Tuhan kepada anak-anak. Mungkin orang tua memberikan nasihat yang sederhana dan sampaikan apa yang disampaikan di firman Tuhan, disampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau saya punya anak yang sekarang ini, anak saya itu sebelum sekolah saya kasih firman Tuhan, saya bacakan firman Tuhan dan saya jelaskan sedikit. Kalau nggak ada waktu, saya hanya sampaikan firman Tuhan. Dan dibuat anak-anak itu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau anak-anak tidak dididik dengan ajaran Tuhan, dia mau didik di mana? Di sekolah tidak selalu ada didikan Tuhan. Itu mulai dari keluarga. Anak-anak kecil itu dibawa kepada Tuhan, tetapi juga dididik dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Itu mulai di tengah-tengah keluarga. Bukan di tempat yang lain, di tengah-tengah keluarga. Sehingga anak-anak nanti pada masa usianya dewasa, mereka tidak akan menyusahkan orang tua. Bahkan juga mereka tidak akan membuat orang tua dipermalukan dengan tingkah laku anak-anak. Justru mereka akan dihargai oleh karena menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harapan orang tua. Saya percaya orang tua menginginkan dan berharap anak-anak punya masa depan yang cerah dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saya percaya itulah harapan. Karena itu anak-anak harus dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan, bukan yang lain-lain. Tapi juga tidak memaksa, tapi memberikan ajaran Tuhan yang dapat membuat anak-anak itu berubah. Firman Tuhan disampaikan itu seperti pedang bermata dua. Dia itu sanggup mengubah orang, sanggup memperbaiki kelakuan. Itu firman Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus menerima anak-anak. Karena itu Tuhan Yesus menjamah anak-anak. Saya percaya Yesus bukan hanya menjamah tetapi juga memberkati. Yesus menerima anak-anak. Ada banyak orang tua tidak bisa menerima anak-anak. Mungkin karena cacat fisik, dia menyerahkan kepada yang lain. Mungkin karena ekonomi, dia memberikan kepada orang lain. Mungkin karena yang lain sebagainya. Tetapi Yesus menerima anak-anak. Berarti anak-anak itu datang dari Tuhan. Dan saya berharap tidak ada orang tua yang Kristen khususnya tidak membuang anak, melainkan merawatnya dan memeliharanya sampai dewasa, sampai besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menjamah anak-anak, pasti memberkati. Dia menerima anak-anak. Menerima. Jadi apapun keadaan anak-anak itu diterima. Anak-anak itu unik. Ada kekurangan dan kelebihan. Diterima dengan sepenuhnya. Bukan hanya itu. Kalau Tuhan sudah menerima anak-anak, Tuhan juga mengasihi dan menghargai. Anak-anak dipanggil oleh Tuhan. Sini datang. Dihargai anak-anak. Murid-murid memarahi, melarang untuk datang. Tapi Yesus menegur murid-murid, jangan halangi mereka datang. Berarti anak-anak dihargai, dikasihi. Anak-anak itu ya diperhatikan oleh Tuhan.
Jadi jangan abaikan anak-anak seolah anak-anak itu nggak ada artinya karena masih kecil. Bahkan karena masih kecil biarlah diserahkan sama pembantu. Sehingga hubungan antara orang tua dengan anak kurang dekat. Anak dekat dengan pembantu. Ini kurang baik. Harusnya anak dekat dengan orang tua dan anak bisa mengenal kasih sayang orang tua. Dan anak bisa mengenal orang tuanya memberikan rasa aman. Harus begini yang kita ciptakan. Suasana seperti ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi anak-anak itu begitu penting di hadapan Tuhan. Tadi yang pertama saya katakan, orang tua membawa anak-anak. Dan Tuhan memerintahkan supaya dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua, bahwa anak-anak itu diterima oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus. Berarti dikasihi, dihargai. Dan tidak dianggap, diabaikan. Bukan tidak dianggap, tapi justru diperhatikan, dipanggil, dikasihi, dihargai. Tidak boleh mengabaikan karena anak-anak kecil. Sehingga diserahkan sama pembantu. Sehingga hubungan anak tidak lagi lebih dekat kepada orang tua, tapi pembantu. Dan ini akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan anak-anak. Sulit anak-anak memahami jiwa dari orang tua ketika anak-anak diserahkan pembantu sampai besar lagi. Bahaya. Karena orang tua begitu sibuk. Dan saya harap ini tidak terjadi di tengah-tengah kekristenan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak-anak itu memiliki kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan ada di tengah anak-anak. Jangan kaget. Anak-anak itu ada hal-hal yang sangat misteri. Kita tidak tahu. Tapi anak-anak itu bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan anak-anak ini misteri. Misteri dan sangat kompleks. Prosesnya kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba anak-anak itu bisa jadi menteri. Anak-anak itu bisa jadi dokter. Anak-anak itu bisa jadi presiden. Anak-anak itu bisa menjadi pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan. Kita tidak tahu. Itu misteri dalam proses. Karena itu orang tua bertanggung jawab mendidik dan membuat anak-anak bertumbuh dan memberikan anak-anak keluasan mengembangkan bakat dan potensinya. Dan orang tua mengarahkannya. Ini penting sekali. Misteri. Dan firman Tuhan katakan anak-anak itu ajaib. Mazmur 139, anak-anak itu ajaib. Jadi ini luar biasa. Saya mengalami sesuatu di mana istri saya ketika mengandung, dia janinnya sudah bertumbuh. Beberapa bulan lalu dia jatuh, istri saya jatuh. Dan kemudian diperiksa ke dokter. Ternyata anak itu posisinya tidak seperti semula. Dia sungsang. Tidak normal. Tapi ketika kita berdoa, ternyata keajaiban terjadi. Anak itu normal. Nah ini, keajaiban bisa terjadi. Ini yang harus kita sadari. Keajaiban bisa terjadi kepada anak-anak. Kita tidak tahu. Kita lihat anak-anak ini sepertinya lemah. Sepertinya orang yang tidak punya kekuatan. Tapi setelah dewasa, dia menjadi orang luar biasa berpengaruh di masyarakat. Dan berpengaruh di dunia pekerjaan. Dan berpengaruh sekali akan karirnya kepada dunia ini. Kenapa bisa demikian? Itu misteri. Dan anak-anak ini ajaib. Makanya Yesus memanggil anak-anak. Jangan dihalang-halangi. Supaya mereka menerima keajaiban dari Yesus. Supaya anak-anak itu punya masa depan. Karena rancangan Tuhan tentang anak-anak adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan terhadap anak-anak. Tuhan punya agenda terhadap anak-anak.
Tuhan inginkan anak-anak itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan juga bisa mengembangkan maksud dan tujuannya di tengah-tengah dunia ini. Agar kerajaan Allah dinyatakan lewat anak-anak ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu, anak-anak itu memiliki kerajaan Allah. Karena untuk itulah Tuhan menjadikan mereka untuk tujuan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan. Dan anak-anak itu memang harus diarahkan oleh orang tua supaya sasaran anak-anak itu kepada tujuannya itu yang digumuli dan doakan itu tercapai. Dan Tuhan memudahkan masa depan anak-anak itu terpenuhi. Anak-anak itu memiliki kerajaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena anak-anak itu, apa yang dikatakan di hatinya, itu yang dilakukan. Anak-anak itu apa adanya dan jujur. Tidak bisa bersandiwara. Dan anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi sekali. Kita rasa ingin tahunya kurang, tentang Tuhan pun kurang. Tapi kalau anak-anak rasa ingin tahunya lagi ingin tahu. Rasa ingin tahu ini yang dimiliki oleh anak-anak. Dikatakan Tuhan, anak-anak seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Kalau ada orang yang tidak memiliki seperti sifat anak-anak seperti ini, tidak masuk dalam kerajaan Allah, tidak memiliki kerajaan Allah. Oh, ini tidak menyenangkan. Ya memang begitu kata Tuhan. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak akan masuk ke dalamnya. Orang itu berada di luar kerajaan Allah, bukan di dalam kerajaan Allah. Ya memang anak-anak seperti itu. Penuh semangat anak-anak. Bergairah. Dan dia tidak punya beban. Dan dia tidak punya pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Nanti kalau saya buat begini ya, gimana ya? Apakah saya diterima atau tidak? Anak-anak tidak seperti itu. Ini luar biasa anak-anak. Tuhan inginkan kita apa adanya. Jujur. Apa yang ada di hati itu yang ada di dalam tindakannya. Itu yang diucapkan itu apa yang ada dalam hati anak-anak. Luar biasa anak. Kalau orang lain kan kalau mengucapkan bisa berpura-pura. Beda dengan ucapan dengan hati. Kalau anak-anak ucapan dengan hati sama. Sama. Ucapan dengan hati sama. Makanya anak-anak itu dihargai di hadapan Tuhan. Dan orang seperti itu memiliki kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadilah, milikilah sifat seperti anak-anak. Yang dimaksudkan adalah sifatnya itu tidak bersandiwara, tidak berpura-pura, apa adanya. Nah, jujur dan penuh rasa ingin tahu. Kalau orang dewasa rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan haus akan kebenaran firman Tuhan, itu kan luar biasa. Nah, itu sifat seperti yang dimiliki oleh anak-anak yang dimaksudkan. Engkau akan berada dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau tidak memiliki sifat seperti anak-anak, yang seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak itu pusakanya dari Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menggunakan anak-anak lewat orang tua untuk menggenapi masa depan anak-anak, masa depan yang mulia, yang cerah, yang menurut Tuhan yang terbaik bagi anak-anak. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan sepelekan dalam hal membina, mengajarkan nasihat Tuhan kepada anak-anak. Jangan abaikan itu. Kita harus serius supaya anak-anak kita itu menjadi berkat bagi dunia ini. Supaya anak-anak kita ini menjadi solusi bagi banyak orang untuk memuliakan Tuhan tentunya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat
buat kita. Saya berharap kalau orang tua memberikan nasihat ajaran Tuhan, pasti anak-anak itu dengar dan masuk ke dalam hati. Dan apa yang diperintahkan Tuhan, yang disampaikan orang tua kepada anak-anak, itu anak-anak akan ingat. Dan anak-anak akhirnya dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak lagi bisa diandalkan. Karena apa? Karena orang tua bergantung sama Tuhan, bergantung sama firman Tuhan. Anak-anak juga bergantung sama firman Tuhan dan bergantung sama Tuhan. Dan ini kerinduan kita bersama. Supaya keluarga ini, keluarga kita ini, keluarganya Tuhan. Keluarga yang mengagungkan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kami menghargai anak-anak yang begitu penting peranannya di kemudian hari. Memang ini suatu misteri, tetapi kami percaya bahwa anak-anak itu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati juga kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan yang lemah imannya dikuatkan Tuhan. Biarlah Engkau berjalan dalam pimpinan firman Tuhan, supaya Engkau hidup menyenangkan Tuhan, dan Engkau hidup memuliakan Tuhan, dan kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menolong engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menyatakan damai sejahtera dan memberi engkau rahmat yang baru sampai selama-lamanya. Anugerah dari Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Biarlah orang percaya bersama katakan amin.